Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita dikirimin sebuah PC rakitan dari Armageddon Indonesia. PC ini semua komponen di dalamnya baru semua. Harga dari PC ini juga termasuk murah dengan budget di kisaran 3,7 juta. Kali ini kita akan coba kupas tuntas apa spesifikasinya dan gimana ini PC punya performa. So, gak perlu berlama-lama, yuk tontonin video ini sampai habis ya. Sebelum membahas khusus tentang PC-nya, di sini saya mau langsung spill ke official shop Armageddon Indonesia di Shopee. Di sini kita lihat Armageddon nyediain beberapa paket rakitan PC dengan harga murah dari 3 jutaan hingga 8 jutaan dengan spesifikasi yang beragam. Jadi buat kalian yang mungkin pengen beli PC dengan semua komponen baru dan sudah bergaransi resmi, mungkin bisa juga untuk beli di sini. Selain itu buat kalian yang ada di luar kota nggak perlu khawatir karena pengiriman paket PC-nya nanti juga sudah include packing kayu dan asuransinya pula. Nah, untuk paketan PC yang dikirim ke kita ini adalah yang ini. Dia punya harga dasar Rp3.799.000 dengan sudah lengkap include sepaket gaming gear dari Armageddon. Nanti kita akan tunjukin juga apa aja paket bandelnya tersebut. Sekarang kita buka paketnya terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat, PC ini pakai casing standar yakni casing Alcatraz Zeox. Casing ini yang jelas bukan casing gaming, melainkan casing untuk PC standar rumahan atau kantoran. Untuk urusan airflow yang jelas gak bisa kita bandingin dengan casing gaming karena memang ini pastinya fiturnya gak sekomplit dan selengkap PC gaming. Oke, sekarang kita buka dalamannya. Baiklah, di sini kita lihat dalam paketannya ternyata udah include dengan satu buah fan RGB 12 cm yang terpasang di bagian samping casingnya. Terus di sini di bagian PSU-nya ini masih pakai PSU OEM bawaan pabrik yang sama dengan casingnya. Tipenya yakni Alcatraz Magnum 225 dengan besar daya 250 watt. Penggunaan PSU OEM seperti ini apakah sudah cukup aman? Jawabannya tergantung dari penggunaannya serta spesifikasi inti dari PC-nya nanti. Lanjut ke bagian RAM-nya. Sebenarnya untuk RAM-nya sendiri itu pakai RAM 8GB DDR4 1 keping dari Venom RX. Nah, cuma di sini tadi sempat kita tambahin sendiri 1 keping karena apa? Nanti kita akan bahas untuk masalah ini. Hehe. Oke, sekarang kita pindahin dulu sebentar untuk bahas komponen-komponen intinya. Jadi untuk prosesornya sendiri, PC ini dipakein prosesor dari AMD, lebih tepatnya AMD Athlon 3000G. Prosesor AMD keluaran tahun 2019 ini dia punya dual core dan 4 thread. Kemudian clock frekuensinya sendiri adalah 3,5 GHz. Selain itu dia punya TDP yang kecil dan tentu irit daya yakni sebesar 35 watt aja. Hal lain yang perlu kalian pahami kalau prosesor ini udah ditanamin IGP atau Integrated Graphic Card yang mana IGP-nya sendiri adalah Radeon Vega 3 Graphic. Nah, untuk urusan IGP-nya, ini kita agar performanya menjadi lebih kenceng, maka dia butuh bantuan RAM dengan mekanisme dual channel. Itu sebabnya tadi di bagian RAM kita tambahin sendiri dengan 1 keping RAM lagi. Karena kalau kita cuma pakai 1 keping saja, pada skenario pemakaian prosesor ini, maka bus atau bandwidth-nya yang dapat itu cuma 64 bit aja. Sedangkan bila kita memasangkan 2 keping RAM dengan mekanisme dual channel, maka otomatis bandwidth yang didapat itu bisa berjalan di 128 bit. Ini bakalan bikin performa IGP dari Athlon 3000G-nya menjadi jauh lebih kenceng dan jauh lebih baik. Mungkin kalian yang mau beli PC dari sini bisa minta secara opsional agar RAM yang dipakai itu dual channel aja. Jadi kalau misal spesifikasi dasarnya 8GB, maka bisa minta pakai 4GB kali 2 keping. Dan bila pakai RAM dengan besar 16GB, maka bisa pakai 2 keping RAM 8GB aja agar performanya menjadi lebih baik lagi. Untuk motherboard yang dipakai di sini adalah dari Asus, yakni Asus Prime A320MK. Mobil ini sendiri memang cukup oke dan banyak dijadikan pilihan buat para user-user yang mau rakit PC pakai AMD Ryzen dengan budget terbatas. Selain dia juga cukup terjangkau, fitur-fitur bawaan dari mobilnya sendiri termasuk udah cukup lengkap. Kemudian untuk storage, pada paket pembeliannya sendiri, PC ini ngasih SSD Apache sebesar 128GB. Buat kalian yang butuh space yang lebih gede untuk data atau nyimpen game-game besar macam GTA 5, mungkin bisa nambahin secara opsional dengan harddisk dengan besar 500GB atau 1TB.
Untuk PC Armageddon ini sendiri kalian bisa nambahin atau ganti storage-nya dengan cara chat langsung ke admin di official store-nya. Dan tentu aja pastinya harganya akan sedikit berbeda dengan spesifikasi dasarnya ini. Nah, terus untuk bundle dari raketan PC ini sendiri kita dikasih beberapa gear gaming dari Alcatros. Yang pertama ada sepaket mouse dan keyboard Xcraft XC1000 dari Alcatros, terus ada pula sebuah headset gaming Alpha MG300 dari Alcatros pula. Lantas ada sebuah mousepad juga dan sebuah headphone stand yakni HP X100 dari Sonic Gear. Berikut saya list spesifikasi serta bundling paket yang didapat dari paketan ini. Untuk kalian ketahui semua, komponen serta perangkat dalam paketan rakitan PC ini itu semuanya baru dan bergaransi resmi selama 12 bulan atau 1 tahun. So, sekarang kita akan lakukan pengujian ke PC-nya ini dan kita akan mulai dari benchmark sintetisnya terlebih dahulu. Hasil tes dengan Cinebench R20 didapatkan skor 674 PTS untuk multicore-nya dan 294 PTS untuk single core-nya. Kemudian dengan Cinebench R23 didapatkan skor 2184 PTS untuk multicore-nya dan 888 PTS untuk single core-nya. Kemudian untuk suhu saat pengujiannya itu maksimal ada di 74 derajat Celcius dengan average atau rata-rata di 54,3 derajat Celcius. Jadi walaupun dia cuma pakai stock cooler karena TDP-nya yang kecil, suhunya masih bisa tetap terjaga sedemikian rupa. Lanjut ke Blender Benchmark. Untuk CPU-nya sendiri mendapatkan skor 32,05, sedangkan untuk GPU-nya mendapatkan skor 47,63. Lanjut ke bagian storage-nya. Dengan 4 kali pengujian didapatkan speed maksimal di 546 MB per second untuk sequential read-nya dan 421 MB per second untuk sequential write-nya. Untuk speed terendahnya sendiri saat pengujian adalah 470 MB per second untuk sequential read-nya dan 385 MB per second untuk sequential write-nya. Kemudian dipakai untuk tes render video dengan Adobe Premiere Pro 2020 juga masih oke kok. Video dengan durasi 10 menit dengan resolusi 1080p bisa terrender sempurna dengan memakan waktu 9 menit 12 detik. Kemudian selanjutnya kita tes dengan banyak sekali game di sini. Mulai dari game sekelas Genshin Impact, GTA 5, Valorant, serta beberapa game emulator dari PSP serta PS2. So, mari kita lihat bersama hasilnya. Pada game Valorant dengan setting low di resolusi 1080p, dapatkan average FPS sebesar 73 average FPS. Lantas pada game Genshin Impact dengan setting low di resolusi 1366x768 didapatkan FPS sebesar 57 average FPS. Kemudian pada game GTA 5 dengan setting normal di 720p dapatkan FPS di 37 average FPS. Lantas pada game baru sekelas Honkai Star Rail di setting low di 1366x768 didapatkan FPS sebesar 45 average FPS. Kemudian berikut kita lihat pula pada pengujian game yang lainnya.
Lantas seperti yang kita bilang tadi, kita tes pula PC ini dengan game-game emulator PS2 dan PSP, dan beginilah hasilnya. I wanna tell you, but I don't really know if you can. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing, look at me blushing, but how can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up what we had. Oh no, sometimes you gotta feel it. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get close. Baiklah, dari hasil pengujiannya tadi kita lihat game-game sekelas Valorant, Genshin Impact, dan Honkai Star Rail dan sejenisnya mungkin masih playable dimainin di PC ini. Walaupun memang untuk settingannya sendiri kita harus set di rata-rata low dengan resolusi yang beragam. Sedangkan untuk game-game emulator PS2 dan PSP masih sangat lancar banget dimainin di PC ini dengan FPS yang dapat itu rata-rata 30 FPS. Yang mana 30 FPS sendiri adalah resolusi maksimal untuk game-game PS2 dan PSP. Jadi kesimpulannya menurut kita, buat kalian yang punya budget terbatas tapi pengen rakit PC dengan semua komponen baru dan bergaransi, lengkap dengan peripheral gamingnya seperti mouse, keyboard, headset, dan lain-lainnya, mungkin opsi ini bisa kalian pilih sebagai alternatif pilihannya. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Sekarang gimana pendapat kalian tentang PC rakitan Armageddon ini? Tuliskan semua di kolom komentar ya. So, sekian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.